Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Mas mbak sekalian, kelas 12 program keagamaan, azakumullah. Pada kesempatan siang hari ini kita akan lanjutkan materi kita untuk KPM tutorial kita, mata pelajaran balaghah, di mana sebelumnya kita sudah mulai masuk ke pembahasan ilmu ma'ani. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk bab pertama dari ilmu ma'ani, karena kemarin kita sempat menyinggung bahwa dalam ilmu ma'ani itu ada 6 bab. Nah, bab pertama adalah berkaitan dengan khobar dan insya. Nah, khobar dan insya ini adalah jenis kalam, jenis ucapan gitu ya. Jadi kita baca bahwa kullu kalamin fahuwa imma khobar atau insya. Setiap ucapan, setiap kalam itu kalau tidak khobar ya insya, bahwa khobarun atau insya. Wal khobaru, kemudian perbedaan khobar sama insya itu apa? Wal khobaru ma yasihu ayyuqala liqailihi innahu shadiqun fihi au kadibun. Nah, sementara khobar adalah mayasihu, apa yang sah, apa yang boleh, ayyuqala, untuk dikatakan, liqailihi, bagi orang yang berbicara, innahu, bahwa sesungguhnya dia, iku shadiqun, wong sing jujur, orang yang jujur, fihi, dalam ucapannya atau dalam kaulnya, au kadib, atau dia orang yang berbohong. Jadi khobar jenenge kabar gitu nggih, bahasa bebasnya. Kabar itu kan kita boleh mengatakan bahwa wong iki bener atau orang ini jujur, orang ini bohong, itu kan bisa. Berbeda dengan nanti kalam insya, misalkan kata perintah atau kata tanya. Nah, itu kan kita tidak bisa menghukumi bahwa itu dia orang yang berbicara itu dia berbohong atau jujur. Nah, untuk kalam pertanyaan atau tadi perintah, maka itu nanti masuk kategori insya. Jadi gitu nih. Jadi saya mukadimah dulu bahwa kalam ucapan itu bisa juga ditinjau dibagi menjadi dua, yaitu kalam khobar dan kalam insya. Kalam khobar adalah kalam yang boleh kita katakan orang yang berbicara, yang mengatakan itu berbohong atau jujur. Bisa kita katakan seperti itu. Sementara insya itu lawan belakangnya atau kebalikannya, berarti orang yang mengatakan seperti itu tidak bisa kita katakan jujur atau berbohong. Nah, contohnya safara Muhammadun. Contohnya adalah safara Muhammadun. Muhammad berpergian. Nah, ini kan kita bisa mengkategorikan ini sebagai ucapan yang benar atau sebagai ucapan yang dusta gitu ya. Wa aliyun mukimun, dan Ali wong sing mukim, dan Ali orang yang tinggal, yang menetap pada suatu tempat. Nah, ini kita juga bisa mengkategorikan ucapan Ali mukim ini sebagai ucapan yang dusta atau ucapan yang jujur. Kemudian titik wal insya'u, sementara insya ma la yasihu, apa yang tidak sah, ayyuqala liqailihi dzalika, untuk kita katakan bagi orang yang berbicara tadi ucapan bahwa dia ini berbohong atau jujur gitu ya, tidak sah kita kategorikan ucapannya ini sebagai dusta atau kejujuran. Contohnya apa? Safir ya Muhammad, berpergianlah wahai Muhammad. Nah, kan nggak bisa ya, berpergianlah wahai Muhammad, kan ini perintah. Nah, perintah kan tidak bisa dihukumi sebagai kebohongan atau sebagai sebuah kejujuran, kan tidak bisa. Atau wa akim ya aliyu, akim tinggallah wahai Ali. Nah, ini kan juga nggak bisa karena sebuah perintah. Oke, mafhum ya sampai sini. Jadi kalam ada dua, khobar sama insya. Kalau khobar itu bisa dihukumi bohong dan tidak karena kabar, sementara insya itu tidak bisa dihukumi bohong atau tidak. Contohnya ya perintah, pertanyaan, dan lain sebagainya. Kemudian wal muradu bisidqil khabari mutabaqatuhu lil waqi'i. Nah, kemudian murad, makna yang dikehendaki, maksud dari sidik atau kejujuran sebuah kabar, kebenaran sebuah khabar adalah mutabaqatuhu lil waqi', kesesuaiannya dengan realitas gitu, dengan realita. Jadi tadi misalkan safara Muhammad ya yang benar, memang yang benar Muhammad benar-benar pergian gitu ya. Kalau safara, kita mengatakan safara Muhammad, ternyata Muhammad tidak berpergian, maka itu berarti kan kebohongan, bukan sebuah kejujuran.
Jadi kesesuaian dengan realitas itu baru dikatakan yang sebagai sebuah kejujuran. Kalau sama dengan realitas yang ada di luar, maka itu jujur. Kalau tidak, ya berarti tidak jujur atau kebohongan. Nah, wa bikadzbihi adamu mutabaqatihi lahu. Maka dan dengan kebohongan adalah adamu mutabaqatihi lahu, tidak ada kesesuaian antara ucapan dengan realitas di luar. Fajumlatun aliyum mukim, maka jumlah atau kalimat ali mukim, ali orang yang mukim, ingka kanat an-nisbatu al-mafhumatu minha mutabaqatan lima fil kharij fa sidqun wa illa fakadzibun. Ingka kanat apabila, maka jumlah atau kalimat ali mukim ingka kanat an-nisbatu al-mafhumah, apabila nisbah mafhumah, keterkaitan yang bisa kita pahami, minha dari ucapan atau jumlah tadi, mutabaqatul lima fil kharij, mutabaqatan lima fil kharij, sesuai dengan yang di luar, fasidqun, maka itu kejujuran. Wa illa fakadzibun, maka kalau tidak itu adalah sebuah kedustaan. Titik, hitung ya, ini bisa ditambahi titik. Walikuli jumlatin ruknani mahkumun alaihi wa mahkumun bihi. Nah, kemudian berikutnya walikuli jumlatin, dan di setiap jumlah, di setiap kalimat ruknani itu ada dua rukun. Mahkumun alaihi, yang pertama adalah mahkum alaihi, yang dihukumi atasnya. Yang kedua mahkumun bihi, yang dihukumi dengannya gitu. Jadi mahkumun alaih sama mahkumun bihi. Ini taksim atau pembagian yang lain lagi gitu ya. Jadi yang pertama kalam, ada khobar, ada insya. Kemudian setiap kalam atau setiap jumlah itu ada rukunani, ada dua rukun. Nah, pertama mahkum alaihi dan mahkum bihi. Kemudian mahkum alaihi iku wa yusama al-awwalu, dan yang pertama itu dinamakan musnadan ilaihi, musnad ilaih. Jadi dalam sebuah kalimat ada istilah musnad ilaih. Musnad ilaih itu apa? Mahkum alaihi, berarti yang disandarkan padanya atau yang dihukumi atasnya. Nah, itu apa saja? Fa'il atau naib fa'il atau mubtada allati lahu khabar. Ya, mubtada yang punya khabar. Jadi tiga hal contohnya ya, tiga hal ini gitu ya. Kenapa? Karena fa'il kan dia dihukumi. Dihukuminya apa? Dengan pekerjaannya. Misalkan Muhammad ngapa? Makan ternyata. Begitu ya. Kemudian naib fa'il ditulis apa? Tulisan. Nah, tulisan kenapa? Dihapus misalkan. Ya gitu kan. Terus kemudian mubtada yang punya khabar. Nah, kan masjid. Nah, masjid kenapa? Nah, masjid ternyata lebar. Masjid ternyata bersih. Masjid ternyata indah. Nah, seperti itu. Jadi mubtada, kemudian fa'il dan naibul fa'il itu masuk dalam kategori musnad ilaihi atau mahkum alaihi, yang dihukumi gitu ya. Kemudian wa yusama tsani, dan yang kedua itu dinamakan musnadan, musnad. Jadi musnad yang bersandar atau yang menghukumi, atau mahkum bihi gitu kan nggih. Berarti yang dihukumi dengannya. Nah, contohnya apa? Fi'il, kemudian mubtada al-muqtafi bimarfu'ihi. Jadi maksudnya mubtada yang tidak membutuhkan khabar. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai fa'il, sebagai musnad atau sebagai mahkum bihi. Nah, gitu ya. Jadi yang dihukumi dengannya. Jadi atau mungkin di sini kita juga bisa tambahkan khobar juga nih. Kalau tadi mubtadanya, ketika ada jumlah mubtada khobar, maka khobar itu adalah mahkum bihi atau musnadnya. Nah, itu berkaitan dengan pembukaan tentang khobar dan insya. Di kesempatan yang akan datang kita akan mulai masuk pembahasan apa itu khobar, kemudian jenis-jenisnya khobar, dan setelah itu kita lanjutkan untuk insya, seperti itu nggih. Nah, ini kurang lebih sama dengan yang teman-teman pelajari gitu nggih di usul fikih ya, bukan sama, mungkin sedikit lebih panjang gitu nggih daripada yang di usul fikih. Kalau di usul fikih langsung misalkan perintah itu untuk wajib, untuk sunnah, untuk mubah dan seterusnya. Tapi kalau ini ya dari awal terlebih dahulu gitu ya. Kalam itu ada khabar, ada insya, terus kemudian yang dinamakan khobar itu bagaimana, yang dinamakan insya itu bagaimana. Kemudian dalam sebuah jumlah itu ada dua rukun, yaitu musnad ilaih dan musnad atau mahkum
ya mahkum alaihi sama mahkum bihi. Nah, mahkum alaihi itu apa, mahkum bihi itu apa. Nah, itu kita sudah mempelajarinya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan singkat ini bermanfaat. Hadanallahu ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.